Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah hukum yang mengejutkan jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Dua tokoh yang sebelumnya dijerat kasus korupsi, Thomas Lembong dan Hasto Kristianto, dibebaskan melalui mekanisme abolisi dan amnesti. Langkah ini diambil demi menjaga keutuhan bangsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Artinya, proses dan putusan hukum yang dijatuhkan kepada Tom selama 4,5 tahun penjara terkait kasus impor gula dihapus. Berbeda dengan Thomas Lembong yang mendapat abolisi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diganjar amnesti dari Presiden Prabowo. Sama-sama bebas, namun rekam jejak vonisnya yang dijatuhkan selama 3,5 tahun kepada Hasto dalam kasus pergantian antar waktu kader PDIP Harun Masiku tetap ada. Langkah politik hukum itu diambil Presiden Prabowo demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Indonesia itu senang bersatu, masyarakat Indonesia itu senang persatuan. Jadi kalau kebijakan pemerintah tentang persatuan sudah pasti masyarakat Indonesia senang. Karena persatuan harus menjadi kunci untuk mengalahkan ego semua pihak. Tapi ini kan diberikan kepada koruptor, Pak, dan masyarakat banyak yang menilai bahwa kebijakan ini tebang pilih gitu. Jadi gimana persatuannya di mana gitu, Pak? Apakah ada kaitannya? Untuk mengkoreksi presiden hukum sebelumnya. Ya kan presiden punya hak untuk memberikan. Pak, tapi pertimbangannya? Apakah bagian dari intervensi di PDIP? Nggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Selain demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, pengampunan hukuman kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto diberikan karena keduanya berkontribusi kepada negara. Mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita akan bergabung bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Nasir Jamil. Bung Nasir Jamil, selamat sore. Ya, selamat sore, Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News. Bung Nasir, menurut Anda tepatkah sebenarnya keputusan untuk memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong ataupun juga Hasto Kristianto dalam kasus ini? Iya, ini memang bukan soal tepat atau tidak tepat ya. Ini soal timing, ya, soal waktu, di mana Presiden dalam pandangan saya membutuhkan suasana yang kondusif di tengah upaya berbagai macam kebijakan dan upaya untuk membangun Indonesia. Jadi tentu saja Presiden tidak ingin dalam suasana ingin mempercepat pembangunan lalu ada kegaduhan-kegaduhan yang mungkin itu orang menilainya berbeda-beda ya. Oleh karena itu dalam pandangan saya ini satu keputusan politik yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ya. Ya kalau misalnya gerasi dan rehabilitasi itu kan pertimbangan Mahkamah Agung, sementara amnesti dan abolisi itu pertimbangan setelah mendapat pertimbangan dari DPR RI. Nah karena itu keputusan ini tentu harus kita hormati dan keputusan ini seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum tadi juga ada sisi subjektivitas seorang presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Jadi abolisi itu ya dakwaannya kemudian dihapus sehingga dia tidak bersalah, sementara amnesti itu dia tetap bersalah tapi oleh kepala negara diampuni kesalahannya. Nah dua hal ini memang menjadi ya tentu saja dua hal ini mengejutkan karena tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba ada amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Mas Hasto. Tapi sebenarnya ini kan bukan hal yang baru terkait dengan amnesti, abolisi, dan juga bukan hal yang baru ketika Presiden melakukan atau mengambil alih
hal-hal yang kemudian itu menjadi polemik dan menjadi kegaduhan yang luar biasa. Ya, terakhir misalnya ada 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, langsung diambil alih oleh Presiden dan kemudian selesai. Begitu juga ada pulau lainnya. Jadi dalam hal situasi tertentu, kemudian Presiden mengambil satu sikap, dan sikap ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut. Jadi tentu saja sekali lagi bahwa ada hal-hal yang sifatnya subjektif, tapi dengan adanya permintaan, ya, pertimbangan dari DPR, maka itu menjadi satu pendapat kolektif, ya, kekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR RI itu sendiri. Nah, Bung Nasir, pengajuan abolisi dan amnesti ini kan sebenarnya juga memang harus melalui proses ya, ada persetujuan dari yudikatif dan legislatif. Selama memang itu sudah sepakat, memang bisa. Tapi apakah memang bisa secepat ini begitu? Kemarin misalnya ada permintaan, langsung besoknya kemudian bisa diterbitkan ke presnya. Ya, kita hanya ingin melihat apakah ini jangan sampai menjadi sebuah presiden yang mungkin berdampak tidak baik begitu ke depannya dari sisi proses begitu. Sebenarnya sepengetahuan saya hal seperti ini sudah lama dibicarakan, ya. Sebelum periode Pak Prabowo, ya, ini juga pernah dibicarakan ketika misalnya komisi-komisi di DPR itu belum bertambah seperti sekarang. Jadi ada beberapa wacana yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 pada waktu itu kepada pemerintah. Ya, termasuk misalnya kepada para pengguna narkoba yang hari ini sebahagian besar memenuhi isi lembaga pemasyarakatan dan rumah-rumah tahanan, yang mereka itu sebenarnya adalah pengguna, korban dari penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, ya, sehingga ada wacana waktu itu ya mereka diampuni, ya, kemudian dibebaskan dan kemudian direhab. Jadi sebenarnya 1.000 lebih itu bisa jadi juga diantaranya ya mereka yang tersangkut dengan kasus-kasus sebagai pengguna narkoba, mungkin ya, itu yang pernah kita bicarakan waktu itu. Jadi sebenarnya juga tidak ujuk-ujuk, ya, tidak ujuk-ujuk, cuman memang kita karena selama ini banyak pemberitaan, ya, sehingga kemudian seolah-olah ini tiba-tiba saja. Sepengetahuan saya sih tidak tiba-tiba, ya. Cuman memang kasus yang dialami oleh Tom Lembong, kemudian Mas Hasto, ya mungkin saja Presiden punya pertimbangan, ya, punya pertimbangan sehingga masuklah dalam rombongan yang kemudian mereka itu mendapat abolisi dan amnesti dari Presiden. Ya, Bung Nasir, kalau kita sekarang bicara soal dampak hukumnya seperti itu ya, banyak pihak yang menyambut baik pasti dari hasil khususnya dibebaskannya Tom Lembong seperti itu. Tapi juga ada yang mengkritisi misalnya bahwa pada dasarnya karena keduanya ini kan tersangkut dengan kasus korupsi, dan korupsi merupakan kejahatan serius yang merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan negara. Kalau khusus Tom misalnya, banyak yang menyampaikan kalau memang tidak bersalah kenapa nggak dari awal saja misalnya dihentikan. Kalau Hasto memang sudah ada sebuah proses dan pertimbangan yang berbeda. Menurut Anda ini seperti apa? Jangan sampai nanti ke depan menjadi presiden buruk yang menyebabkan masyarakat jadi tidak percaya begitu terhadap penegakan Ya, hukum jadi memang dan proses hukum ya, yang jadi memang dilakukan. kan sejak awal, ya, di Komisi 3 sendiri kan sejak awal sudah mempertanyakan juga kepada Jaksa Agung pada waktu itu terkait dengan proses hukum yang dialami oleh Tom Lembong, ya. Tapi pada waktu itu Jaksa Agung menyampaikan dalam rapat dengan Komisi 3 bahwa mereka sangat hati-hati, ya, menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Ya, tentu saja hingar-bingar, ya, kasus atau proses hukum yang dialami oleh Tom Lembong itu kan menarik banyak perhatian, ya. Ada pro dan kontra, ya. Ada yang mengatakan ini suatu pemidanaan yang dipaksakan, ya, sementara yang lain mengatakan ini sudah on the track, ya, ada sesuai dengan prosedur, ya, yang berlaku. Jadi silang pendapat soal ini kemudian menimbulkan kegaduhan. Nah, tentu saja kan Presiden punya banyak penasehat, ya. Beliau mungkin ingin mendengar dan juga mungkin sudah mendapatkan informasi terkait dengan kasus yang menjerat Tom Lembong ataupun yang menjerat Mas Hasto itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa Presiden juga bukan ujuk-ujuk, ya. Beliau banyak pembantu, banyak penasehat yang mungkin diterima, ya, pendapat mereka itu terkait dengan apa yang dialami oleh Tom Lembong dan Mas Hasto tersebut.
Baik, Jadi terima kasih. dalam konteks korupsi memang tentu saja orang bisa berbeda-beda ya, seperti yang Yohana sampaikan tadi ini. Apakah nanti ke depan akan menjadi presiden buruk atau tidak? Tapi sekali lagi kita bukan melihat kasus yang sedang terjadi atau yang dialami oleh Tom Lembong dan Mas Hasto, tapi mungkin prosesnya ya dari awal yang kemudian itu menjadi banyak pertimbangan oleh publik, ya pertimbangan publik artinya silang pendapat pro kontra, ya dan kemudian itu diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih Bung Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI untuk ulasannya bersama Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.